Baiklah teman-teman, bukan pernyataan kontroversial untuk mengatakan bahwa ketika Anda mengimpor dunia ketiga, Anda berisiko menjadi dunia ketiga. Sebenarnya, Anda akhirnya akan menjadi dunia ketiga. Minggu lalu, saya menunjukkan kepada Anda sebuah video tentang orang Pakistan Inggris yang lahir dan besar di Inggris, bagaimana mereka melakukan hal-hal ala dunia ketiga di Inggris, seperti wanita ini. Kami sedang menyelidiki penasihat imigrasi yang mendorong para migran untuk menipu sistem Swaka. Jadi saya menunjukkan kepada Anda video ini di mana pria Pakistan yang sebenarnya tidak gay, mereka disuruh oleh pengacara Pakistan Inggris untuk pura-pura menjadi gay. Mereka akan membantu Anda dengan aplikasi visa Anda, kasus suaka Anda. Dengarkan para pria ini. Satu demi satu, mereka yang hadir memberitahu reporter kami yang menyamar bahwa banyak orang di pertemuan itu sebenarnya tidak benar-benar gay. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak ada satupun dari mereka yang gay. Kamu tahu apa itu persen? 0,01%. Jadi itu korupsi. Ya, mereka sebenarnya tidak gay. Mereka pura-pura menjadi gay karena mereka tahu dengan cara itu kasus suaka mereka bisa disetujui. Dan sementara itu, mereka akan tinggal di hotel atau perumahan yang disediakan pemerintah dengan biaya dari pembayar pajak Inggris. Tapi jika Anda berpikir bahwa ini hanya terjadi di Inggris, maaf, Anda salah. Lihatlah laporan mengejutkan yang baru ini. Seorang agen migrasi asal India dilarang karena berbohong dalam aplikasi visa. Saya katakan ini kepada Anda, dan saya sudah pernah bilang sebelumnya, kebiasaan lama memang sulit dihilangkan. Kebiasaan dunia ketiga tidak mudah hilang. Bahkan jika Anda lahir dan besar di negara dunia pertama, kebiasaan itu tetap tidak akan hilang. Inilah sebabnya kita melihat generasi kedua dan ketiga orang Pakistan, mereka membuang sampah sembarangan seolah-olah mereka adalah orang Pakistan generasi pertama, atau seolah-olah mereka tinggal di desa Pakistan. Mereka tidak peduli. Kita telah melihat hal itu di antara orang India, Bengali, dan orang Afrika. Semakin banyak Anda membawa orang-orang ini, semakin besar persentase orang yang melanggar. Jadi lihatlah wanita ini, seorang agen migrasi India yang membantu membawa ribuan imigran setiap tahun. Setiap tahun. Jadi dia mungkin telah membawa 5, 6, 10 ribu orang India dengan aplikasi yang meragukan ke Australia selama bertahun-tahun. Dan dia baru saja tertangkap. Dan tebak apa? Dia hanya dicabut lisensinya selama 5 tahun di Australia, telah dicabut izinnya karena daftar panjang pelanggaran. Daftar panjang pelanggaran bukan hanya satu seperti wanita itu yang baru saja saya tunjukkan sebelumnya di Inggris. Modus penipuannya adalah, "Hei, kamu mau suaka di Inggris? Cukup pura-pura jadi gay, kami akan urus sisanya." Yang satu ini punya daftar panjang pelanggaran. Saya tidak tahu, mari kita cari tahu. Vinit Kaur Chadha yang bekerja di Sydney-based Royal Migration Education Consultants dicabut registrasinya selama 5 tahun bulan lalu setelah penyelidikan terhadap perilakunya oleh kantor otoritas registrasi agen migrasi, OMARA. Chadha yang pertama kali terdaftar sebagai agen migrasi pada tahun 2016. Jadi sejak 2016 dia telah membawa ribuan imigran setiap tahun, sebagian besar dari India, saya tahu itu. Ketika seseorang dari Pakistan datang ke Australia dan dia ingin mencari pengacara imigrasi, entah kenapa mereka selalu memilih pengacara dari Pakistan juga. Begitu juga dengan orang India. Pengacara imigrasi saya tidak tahu apakah saya boleh menyebut namanya. Dia orang Australia. Saya tidak tahu kenapa, saya selalu memilih orang Australia. Ya, saya rasa saya tahu saya tidak akan melakukan hal-hal yang curang. Saya pikir, coba saya lihat apakah dia masih ada. Oh iya, dia masih ada. Namanya Karina Ford Immigration Lawyers. Dia masih Futsu, bagus sekali. Ya, jadi dia adalah agen imigrasi saya. Seorang wanita Australia yang luar biasa, tidak akan melakukan hal yang salah. Dia akan membantu Anda mengurus dokumen-dokumen Anda. Begitulah seharusnya. Tapi jika Anda berpikir bahwa seseorang dari negara dunia ketiga akan menerapkan standar yang sama pada dirinya sendiri, Anda bodoh, maaf. Tapi saya mengerti, ketika Anda mendatangkan orang dari budaya lain, bagaimana Anda bisa mendiskriminasi? Maksud saya, Anda tidak bisa melihat setiap orang India atau Pakistan sebagai tersangka atau orang yang mencurigakan. Anda tidak bisa melakukan itu. Kalau tidak, itu akan terlihat seperti rasisme institusional atau kefanatikan. Itulah mengapa solusinya sangat sederhana. Jangan mendatangkan ratusan ribu orang dari budaya lain. Itu satu-satunya solusi, teman-teman. Dan saya mengatakan itu sebagai pria berkulit coklat. Chadha yang pertama kali mendaftar diselidiki setelah Omara meninjau aplikasi visa. Dia menyerahkan kepada Departemen Dalam Negeri dan mengidentifikasi kekhawatiran yang dinyatakan kantor tersebut dalam keputusannya. Omara kemudian menemukan bahwa Chadha gagal bertindak sesuai dengan hukum dengan tidak mengungkapkan adanya bantuan keimigrasian. Dia memberi klien informasi palsu dan menyesatkan seperti, "Hei, jika kamu melakukan ini, maka kamu punya peluang lebih besar untuk disetujui."
dan membuat pernyataan palsu dan menyesatkan untuk mendukung aplikasi, dan kepada Department of Home Affairs yang dia tahu itu palsu atau menyesatkan. Omara menyimpulkan bahwa Chada bukanlah orang yang berintegritas atau bukan orang yang layak dan patut untuk memberikan bantuan keimigrasian. Sekarang saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada ribuan orang yang permohonannya disetujui karena bantuannya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Berapa banyak dari orang-orang ini yang datang ke sini dengan dalih palsu? Puluhan ribu dari mereka. Saya tahu itu. Anda tahu kenapa saya tahu itu? Karena saya tahu bagaimana masyarakat India dan Pakistan bekerja. Jika pemerintah Australia berkata, "Hei, kami ingin surat referensi dari pemberi kerja Anda sebelumnya yang menyatakan bahwa Anda bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun dan itu adalah gaji Anda." Dan dia tahu kami akan bilang, "Oke, saya akan ketik sendiri dan saya akan memberikannya kepada Anda serta menyiapkan nomor telepon temannya." Dan jika Anda, Departemen Dalam Negeri, ingin memverifikasi itu, Anda hubungi nomor tersebut dan temannya akan menjawab dan berkata, "Ya Pak, Anda bekerja dengan saya selama 10 tahun. Semuanya sangat baik di sini Pak." Oke, pekerjaan selesai, visa disetujui. Sesederhana itu. Dulu sangat sulit di zaman saya. Dulu memang sulit. Entah kenapa, saya berasumsi bahwa standar yang sama seperti di awal tahun 2000-an masih berlaku. Jelas, sekarang sudah tidak lagi. Mereka sudah lengah dan ada teori di balik itu. Oke? Jadi bukan sepenuhnya kesalahan mereka saja, oke? Pemerintah Australia dan universitas-universitas di Australia entah kenapa jadi kecanduan uang kuliah mahasiswa internasional. Saya membayar hampir $50.000 untuk biaya universitas saya. Oke, itu cukup adil. Lihat, saya sangat beruntung. Saya tidak mengeluh. Dan itu memberi saya jalan untuk menjadi warga negara Australia yang merupakan pencapaian terbesar dalam hidup saya. Tapi ketika Anda membawa puluhan ribu mahasiswa internasional, itu berarti banyak uang masuk ke Australia. Dan, tebak apa? Universitas-universitas Australia itu terus berkembang. Mereka terus meningkatkan kuota mahasiswa internasional dengan mengorbankan mahasiswa lokal kita. Karena semakin banyak mahasiswa internasional yang kita miliki, semakin sedikit ruang bagi anak-anak kita sendiri untuk masuk universitas. Saya tidak tahu, saya tidak ingin menyebutnya korupsi. Mungkin itu hanya kemerosotan alami. Seiring waktu berjalan, segala sesuatu memburuk, proses-proses memburuk. Itulah mengapa Anda membutuhkan solusi yang radikal. Oke, kita akan kehilangan $50 miliar jika kita mengurangi jumlah mahasiswa internasional kita. Itu akan membuat kita kehilangan $50 miliar. Kamu tahu apa? Demi menjaga kohesi sosial di Australia, kita akan menanggung biaya itu dan kita akan berinvestasi di bidang lain untuk memulihkan $50 miliar yang hilang itu. Sebenarnya angka itu tadi saya asal sebut saja. Saya tidak tahu berapa angka sebenarnya, tapi berapapun itu, itulah yang harus dilakukan. Tapi kalau Anda seorang politisi yang berpikir jangka pendek, yang hanya fokus pada pemilu berikutnya, Anda tidak akan mengambil keputusan itu. Anda akan berpikir, aduh $50 miliar, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memotong anggaran Medicare, kita harus memotong ini dan itu. Dan Anda tahu, Anthony Albanese sebagai politisi partai buruh, orang-orang ini percaya uang harus dibelanjakan. Orang-orang ini hanya tahu menghabiskan. Mereka tidak tahu bagaimana cara memperbesar kue ekonomi, tapi mereka percaya terus membagi kue mereka dengan jumlah orang yang terus bertambah. Itulah sosialisme menurut mereka. Itu tidak pernah berhasil, itu tidak akan pernah berhasil. Jadi, impor dunia ketiga, jadilah dunia ketiga. Saya baru saja memutar video ini untuk Anda di video saya sebelumnya. Lihatlah ini. Lihat apa yang terjadi pada sebuah negara yang ditinggalkan oleh orang-orang yang membangunnya dan diberikan kepada orang-orang yang tidak membangunnya. Ini adalah Durban. Itu akan menjadi masa depan Australia. Lihatlah ini. Ini adalah Sydney. Kamu tidak akan melihat satu pun orang Australia. Kalian tidak akan melihat satu pun orang Australia di sini, teman-teman. Saya tidak menyalahkan orang-orang ini. Maksud saya, mereka di sini untuk memperbaiki hidup mereka. Mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka sendiri, sesuai dengan budaya mereka sendiri. Mereka punya rasa loyalitas terhadap budaya mereka. Mereka di sini sebagai migran ekonomi, tapi begitu mereka menetap, mereka akan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Dan kepentingan itu tidak sejalan dengan kepentingan Australia. Masyarakat Australia punya kepentingan yang berbeda dengan orang-orang ini. Maaf. Sekarang sudah sangat jelas, sampai-sampai tidak terasa aneh untuk menyatakan hal yang sudah jelas. Memang begitulah adanya, terima saja. Dan perlahan-lahan mati atau bangkit, nyatakan sikap. Tidak, kami tidak mau ini. Maaf, kami tidak mau ini. Kami tidak mau omong kosong dunia ketiga seperti ini. Kami tidak mau itu.
Kenapa salah sekali mengatakan itu?